Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Pihak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita awali kajian tafsir dengan tilawatul Qur'anul Karim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن
إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Baik, barakallahu fikum. Khawatir iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke surah An-Nisa ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas bagian pertama dari ayat 87, yaitu tentang makna Allahu la ilaha illahu. Kemudian kita bahas tentang la yajma'annakum lamul qasam nazalat fil ladzina syakku fil ba'thi. Lam di sudah lam qasam, lam sumpah. Jadi ayat ini menegaskan tentang untuk menghilangkan keraguan-raguan bagi mereka yang ragu-ragu terhadap hari berbangkit. Itu bangkit dari kubur. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. La raiba fi, tidak ada keraguan-raguan padanya. Dinamakan kiamatnya al-qiyam li'anna an-nas yaqumuna min quburihim li rabbil alamin. Dinamakan kiamat karena manusia nanti bangun. Qiyam itu kan bangun artinya. Qoma yakumu qiyaman. Qoma Muhammad itu bangun, bangkit. Sehingga kiamat ya dinamakan kiamat. Kiamat ini memiliki nama-nama. Ada berapa nama-nama kiamat itu? Ada berapa? Apa saja? Nama-nama kiamat ada berapa? Kalau macam-macam kiamat ada dua. Tapi kalau nama-nama hari kiamat ada berapa? Dan masing-masing nama punya makna sendiri-sendiri. Ada berapa? Ada dua juga, apa saja? Jadi kiamat ini memiliki wahidun wa ishruna
isman, memiliki 21 nama. Tinggal nama satu belakangnya. 2 kasih 1 belakangnya, jadi 21 gitu. Jadi dia memiliki 21 nama. Dan masing-masing nama punya makna sendiri-sendiri. Hari kiamat dinamakan Yaumuddin, hari pembalasan. Hari kiamat dinamakan As-Sa'ah. As-Sa'ah. Saat di mana manusia nanti dikumpulkan di hari kiamat. Hari kiamat dinamakan juga Al-Haqqah. Dinamakan juga Yaumut Taghabun. Hari kiamat juga dinamakan Yaumul Azifah, Azifatil Azifah. Hari kiamat juga dinamakan Al-Ghashiyah. Ada sekitar 21 nama hari kiamatnya. Masing-masing nama sekali lagi memiliki makna sendiri-sendiri ya. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita semuanya bahwa hari kiamat itu mesti akan datang. Kalau mazhabnya ada 2, hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro ya kalau kita meninggal dunia berarti ini sugro. Dan sekarang juga terjadi tanda-tanda kiamat sugro. Sudah terjadi zaman sekarang. Terjadi banyak gempa di mana-mana, tanah longsor, ada orang-orang yang mati mendadak. Kemudian juga banyak orang yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Wanita-wanita berpakaian tapi tidak berpakaian, mengumbar aurat. Sudah terjadi pembelaan terhadap yang batil dianggap benar. Yang batil dianggap benar. Perzinahan terjadi di mana-mana. Bahkan dilokalisasikan. Ini kan tanda-tanda kiamat kecil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kiamat besar itu hancurnya bumi ini, berakhirnya kehidupan di dunia ini, dan dimulainya kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Dan ini tidak ada keraguan, la raiba fihi. Sebagaimana Al-Quran ini adalah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la raiba fihi hudal lil muttaqin, pada ayat ini adalah la raiba fihi. Jadi tidak ada keraguan akan datangnya hari kiamat. Jadi sebagaimana kemarin disampaikan bahwa untuk menyatakan bahwa kiamat itu ada, ini memerlukan waktu yang sangat panjang sekali. Sehingga kemarin kita sempat menyampaikan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi ini litaqrib, untuk memberi satu pendekatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sesuatu yang dekat. Jadi yang dialami setiap hari. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-Adiyat wal 'adiyati dobaha. Apa adiyat itu? Demi kuda perang yang yang dobah, berlari dengan kencang. Jadi karena pada saat itu kendaraan yang paling canggih adalah kuda. Jadi kalau dikatakan dan demi pasukan gajah. Gajah ini tidak populer pada zaman itu. Kecuali menceritakan tentang tentaranya Abrahah.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau kuda ini sudah memang sudah ada. Kalau tentang unta, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat." Ini pendekatan-pendekatan untuk bisa mentadaburi alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan sesuatu yang ada di sekitar mereka. Ibil, unta memang sudah merupakan binatang binatang ternak sana. Sama juga kalau di Indonesia ini, apakah kalian tidak mengetahui bagaimana unta diciptakan? Di sini tidak ada unta misalnya. Bagaimana orang mau mengetahui bagaimana unta diciptakan? Di sini, apakah kalian tidak mengetahui bagaimana sapi diciptakan? Karena banyak sapi. Orang tahu, oh ya sapi yang diceritakan. Jadi sekali lagi Al-Quran ini supaya bisa dicerna dengan akal. Jadi ada hal-hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan pendekatan-pendekatan yang memang mereka sudah alami sendiri. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ini kan ayat-ayat tadabbur supaya mereka mentadaburi, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi untuk menuju kepada la raiba fihi, tentang datangnya hari kiamat ini bukan sesuatu yang mudah untuk menjelaskan kepada mereka. Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Mereka mukhtalifun di situ, berselisih tentang benar enggak hari kiamat, benar enggak. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya dengan uslub. Apa uslub itu? Dengan susunan kata-kata yang berbeda-beda. Siyakul kalamnya itu beda-beda. Sehingga tidak melulu kiamat itu yaumul kiamah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sudah datangkah kepada kalian tentang al-ghasyiyah? Apa al-ghasyiyah itu? Sesuatu yang membuat seorang itu tidak sadar. Dia enggak sadar pada hari kiamat orang-orang. Di ayat yang lain Allah menerangkan al-haqqatu mal-haqqah. Kenapa kok al-haqqatu mal-haqqah? Karena mereka masih ragu-ragu tentang adanya kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, fa idza ja'at tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a ila akhir ayat. Sebut tammatul kubra. Di ayat yang lain Allah menjelaskan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi ini untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau mereka enggak kena dengan ayat ini, kena dengan ayat yang lain. Tapi kalau mereka sudah tidak mempercayai, khalas khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawatun wa lahum adzabun adzim. Ini memberikan pelajaran bagi kita, para duat, para dai, para muballigh, bisa menggunakan uslub yang berbeda-beda. Jadi tidak satu aja, muqaddimahnya enggak satu aja, orang jadi bosan nanti.
ganti-ganti mukaddimah. Banyak ada mukaddimah ditulis oleh para ulama-ulama kita. Segala Imam Nawawi memberikan mukaddimah dalam kitabnya berbeda-beda. Dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau mengatakan Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar ila akhir. Di bukunya yang lain mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ila akhir. Di dalam kitab yang lain mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mukaddimah beda-beda aja. Sehingga ini akan tidak membosankan bagi para pendengar audien. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kiamat ini tidak melulu dengan nama kiamat. Kalau orang mendengarkan kiamat takut orang. Ila yaumil qiyamah. Ayat ini ketemu lagi ila yaumil qiyamah. Sekali lagi berbeda-beda Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar manusia tidak bosan di dalam membaca, demikian juga mendengarkan. Jadi di sini ada kata-kata la raiba fihi. Jadi sungguh benar kiamat itu akan datang. Sya'a am abah. Oh, mereka itu mau atau tidak mau? Ya. Itulah dia. Sebagaimana penyesalan orang-orang kafir di akhir surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum 'adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Penyesalan orang-orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir mengatakan sungguh benar hari kiamat itu datang. Maka pada hari ini lebih baik rasanya kita ini menjadi turab, tebu, tanah. Karena mereka tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban juga. Jadi orang-orang kafir juga nanti akan dihisab. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ada orang-orang kafir mengatakan, "Wah, amalan kita banyak ini, amal-amal kebajikan." Dan ada orang-orang kafir yang dermawan, ada ya? Banyak. Tiap hari bagikan nasi bungkus di mana-mana. Ada juga yang suka datang ke panti asuhan, beri makan anak-anak yatim. Itu ada yang dermawan seperti itu. Nanti mereka melihat bahwa amalannya tuh banyak, amalannya banyak, amal kebajikannya. Amal kebajikannya lebih berat ketimbang amal kejelekannya. Tapi karena syarat utamanya tidak ada, faqidu syartil al-asasi. Jadi syarat pokoknya enggak ada, syaratul iman, maka yang berat timbangan itu akan menjadi habaan mansura, seolah-olah enggak ada. Jadi mereka memang diperlihatkan, mereka bergembira melihat, wah, kita juga akan selamat pada hari ini. Ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Semua akan dihisab. Dan semua akan melewati neraka. Ini banyak yang keliru dalam menafsirkan firman Allah di dalam surat Maryam. Para pendengar juga bisa memeriksa. Pendengar yang ada di rumah, barangkali ada yang pernah menjelaskan bahwa
harus masuk neraka dulu, baru masuk surga. Firman Allah dalam surat Maryam ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ya, kita lihat terjemahannya ini apa. Kita lihat terjemahannya dulu, baru kita akan lihat tafsirnya nanti. Afwan, agak terganggu sedikit suaranya ya. Pilek. Nah ini. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu terjemahan. Jadi tafsirannya adalah, kita perhatikan bagaimana para ulama kita menafsirkan ayat ini. Ayat berapa? 71 ya. Wa ma minkum ayyuhan nas ahadun illa waridun nar bil mururi ala sirat al mansub ala matni jahannam kullun bihasabi amalih kana dzalika amran mahtuman qadallahu subhanahu wa hakama annahu la budda min wuqu'ihi wa la mahala. Yang maksudnya di sini adalah tidak ada satupun manusia kecuali akan apa? Waridun nar bil mururi ala sirat, akan melaluinya. Karena al-mansub alamat di jahannam. Jadi jembatan sirat itu menancapnya ke neraka gitu. Jadi untuk menuju ke surga itu lewat itu. Sirat. Ini yang dimasukkan dengan waridun, bukan masuk ya, bukan masuk ke neraka. Melewati. Ada amalannya yang memiliki kebaikan 70, kejelekannya 30, lewatnya. Yang memiliki amalan 51 kebaikan, 49 kejelekan. Gimana nih? Tersiok-siok dia, merangkak, jatuh dia, bangun lagi, jatuh lagi di bawahnya ke neraka. Ada orang yang nggak sampai ke dalam surga, perjalanannya lama sekali. Ada yang kalbarqil hatib, seperti kilat menyambar, dia sudah sampai. Ada yang seperti katoir, apa toir itu? Seperti burung. Ada yang seperti kaljawad, seperti orang yang menunggang kuda yang sangat cepat sekali. Ada orang yang seperti melewatinya seperti berlari-lari. Ada yang berjalan dan ada yang juga yang merangkak, jatuh dia, bergelantungan di jembatan. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana ramainya manusia pada saat itu. Seluruh manusia dikumpulkan pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ini yang menjadi
menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat meninggal dunia. Dia mengatakan, "Ya Muhammad," Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah Anda sudah siap? Malaikat maut sudah menunggu di luar." Nabi Muhammad mengatakan, "Bagaimana nantinya saya ini? Engkau akan mendapatkan tempat yang tinggi nanti di surga. Bagaimana dengan umatku?" Insyaallah umatnya yang ditanyakan umat. Bagaimana dengan umatku? Bukan bagaimana dengan keluargaku, istriku. Rasulullah mengatakan bagaimana dengan umatku nanti? Bagaimana nasib mereka nanti? Jibril mengatakan sudah menjadi ketentuan yang beriman kepada Allah dan mentaatimu, nanti dia akan menyusul ke surga. Yang tidak abah, yang enggak mau, karena Rasulullah pernah mengatakan kullu ummati yadkhulul jannah, umatku nanti akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, apakah ada orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ada orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat kepadaku dia masuk ke dalam neraka. Dia enggak mau masuk surga. Ini kepedulian Rasulullah SAW sangat luar biasa. Karena itulah sungguh kita ini kalau sangat pelit, dikatakan bakhil. Idza dzukira ismi lahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebut, mereka tidak mau berselawat kepadaku. Orang yang seperti itulah orang yang bakhil. Di dalam hadis, karena itu ketika disebutkan nama Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak perlu juga diucapkan salam alaihi, salam alaihi. Enggak teriak-teriak seperti itu. Ini menghilangkan berkah ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak perlu harus orang lain dengar orang lain. Salam alaihi. Apalagi nanti kalau tadarusan di desa-desa kan biasanya seperti itu. Ada orang baca Quran juga ribut, Allah. Salam alaihi. Malaikatnya lari semua. Enggak seperti itu maksudnya. Ada adab mengucapkan selawat. Kita disuruh berbanyak selawat. Rasulullah mengatakan, idza sami'tum an-nida, apabila kamu mendengarkan orang azan, ikuti. Dia mengatakan Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar. Kalau sudah selesai nanti wasallu alayya. Kalau sudah selesai baru wasallu alayya. Baru berselawat. Bukan sebelum azan berselawat. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru azan. Ada lagi yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. Apa hubungannya dia? Ini enggak ada hubungannya sama sekali. Pernah dengar kali ya? Pernah ya? Kita disuruh berselawat kok tiba-tiba Al-Fatihah. Bagaimana nih orang yang belajar bahasa Arab? Wahai orang sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallam. Selawatlah, ucapkan salam kepada Nabi. Seharusnya setelah itu mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bukan Al-Fatihah. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada permasalahan bahwa sungguh nanti manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dan tidak ada keraguan-raguan padanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan wa man asdaqu minallahi hadisa. Betul-betul jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dengan sebenar-benarnya sehingga orang-orang mukmin nanti yang beriman dengan sebenar-benarnya maka dia akan merasakan dan mengetahui sendiri bahwa mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Karena itu jangan sampai kita ragu-ragu dan juga melihat buku-buku yang ada sekarang
Sering kami sampaikan lewat mimbar ini, hati-hati terhadap buku-buku yang menjelaskan tentang akhirat, yang buku tersebut ditulis dengan hitungan matematika. Ternyata akhirat tidak kekal, ternyata tidak ada azab kubur. Ini urusan-urusan gaib, bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita dan memberikan keyakinan kepada kita dengan seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat itu adalah pasti akan datang. Jangan sampai kita ragu-ragu. Pak insyaallah taala kalau kita betul-betul nanti beriman, kita akan bertemu nanti di alam sana, itu di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.